Selamat pagi bagi Amang Inang, seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Hari ini kita memasuki hari ke-71 tahun 2021. Tentu kita akan memulai segala aktivitas dan karya kita. Namun sebelum kita memulai aktivitas dan karya kita akan memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca renungan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. How blessed is the one who wrongdoing the Lord does not punish, but in whose spirit there is no deceit. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenarannya. Amin. Saya akan membawa kita dalam sebuah perenungan tema berbahagialah. Nas hari ini mengajak kita berbahagia. Pemazmur mencatat dua hal yang membuat kita berbahagia. Yang pertama, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak berjiwa penipu. Artinya kita orang jujur, orang yang baik, bukan berjiwa penipu. Dua hal ini membuat kita berbahagia. Kata kunci yang akan kita lihat di sini ialah diperhitungkan. Diperhitungkan berarti diingat, dipertimbangkan, dihitung-hitung, untung rugi, hutang piutang dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan tidak diperhitungkan berarti tidak diingat, tidak dipertimbangkan, tidak dihitung untung rugi, tidak dihitung hutang piutang. Maka Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, kesalahan kita, berarti tidak diingat kesalahan kita, tidak dikalkulasi kesalahan kita. Maka berbahagialah. Itu sebabnya Paulus mencatat dalam Roma pasal yang keempat ayat 8. Dia berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan hendak membuat kita bebas dari kesalahan-kesalahan itu, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena orang yang bersalah, orang yang berdosa tidak layak masuk surga. Tapi orang yang sempurna, orang yang tidak berdosa, orang yang kudus, itulah yang masuk surga. Maka kalau kita berada dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa kita. Kita ingat bagaimana Daud ketika dia melakukan kesalahan, banyak kesalahannya, khususnya untuk bagaimana dia mengambil istri Uria. Tetapi ketika dia mengaku dosa, dia mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak memperhitungkan dosanya. Artinya tidak mengingat dosanya, tidak mempertimbangkan dosanya. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Maksudnya apa? Berarti dosa kita sudah dianggap lunas oleh Tuhan. Dosa kita dihapus oleh Tuhan. Berbahagialah dosa yang kesalahannya dihapus atau ditebus oleh Tuhan. Berarti Kristus telah menebus dosa kita. Artinya kita dibenarkan Tuhan. Diampuni dosa kita. Itu yang membuat kita berbahagia. Jadi kalau dikatakan, apabila kepada kita dikatakan berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang yang berbahagia itu ialah orang yang tidak diingat dosanya, tidak dipertimbangkan, tidak dimasukkan dalam pertimbangan Tuhan. Artinya tidak dihitung sama sekali dosa-dosanya. Berarti orang yang berbahagia ialah orang yang segala, saya garis bawahi, segala kesalahannya diampuni Tuhan. Diampuni Tuhan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Ini penting.
Dosa kita diampuni di dalam nama Yesus. Nah kalau begitu kita sudah diampuni dosa kita, tentu ada tugas kita. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa langkah yang harus kita lakukan supaya bahagia itu milik kita senantiasa? Apa langkah yang harus kita lakukan supaya bahagia itu milik kita? Artinya kita berbahagia terus. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Jangan memendam dosa, jangan memendam kesalahan, jangan menimbun kesalahan. Jika kita melakukan dosa, baik kecil besar sama saja, akuilah. Setiap orang yang mengakui dosa, maka dia yang setia akan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi ketika kita berdosa, segeralah bertobat, segera mengaku dosa. Supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni kita dan kembali kita menjadi orang kudus yang layak menerima kebahagiaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita harus memanfaatkan anugerah Allah yang dalam kehidupan kita. Anugerah Allah dalam kehidupan kita. Allah tidak mengatakan, aku tidak akan memperhitungkan kesalahanmu. Berarti ini anugerah. Dosa kita tidak diperhitungkan, itu anugerah. Maka manfaatkanlah anugerah Tuhan ini. Ketika kita tidak diperhitungkan dosa kita, maka berbahagialah. Berbahagia bukan berarti berkali-kali lakukan dosa, lalu lakukan kejahatan, tipu daya. Jangan. Kalau berbahagia berarti hentikan dosamu. Hentikan tipu dayamu. Hentikan kesalahanmu. Itu. Berbahagia berarti kita bertindak proaktif untuk menghentikan segala kejahatan dan dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya bahagia itu milik kita? Bagian kita, dekat kepada kita. Yang ketiga, ya kita harus memiliki hidup yang benar. Ini dia penting. Kita harus memiliki hidup yang benar. Itu yang ketiga. Memiliki hidup yang benar. Dahulu memang kita adalah orang jahat, orang penipu, orang yang tidak jujur, orang yang melakukan fitnah. Itu dulu. Tapi ketika kita sudah berbahagia dalam Tuhan, hentikanlah itu. Maka jangan ingat manusia di awal hidupnya, tapi ingatlah di akhir hidupnya. Berbahagia atau tidak? Berbahagia berarti dia telah meninggalkan manusia lamanya dan sekarang dia manusia baru yang menanggalkan keduniawian, nafsu dunia, tapi telah memperhatikan kehendak dan keinginan roh. Dia melakukan buah roh, berarti berbahagialah dia. Jika ini sudah kita lakukan, 3 hal ini. Pertama, mengakui dosa kita dikala kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, memanfaatkan anugerah Allah yang diberikan kepada kita karena Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki hidup yang benar. Maka dengan ketiga langkah ini, bahagia itu milik kita. Karena itu, lakukanlah karya dan aktivitas kita sepanjang hari ini dan berbahagialah. Mengapa? Karena Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kami berkat yang berkelimpahan. Kami berbahagia karena Tuhan tidak memperhitungkan dosa kesalahan kami. Karena itu Bapa, biar Engkau memampukan kami untuk menjadikan bahagia itu milik kami. Dengan cara mengakui segala dosa kesalahan kami dikala kami berdosa. Dan kami memanfaatkan anugerah Allah yang memberi kami kesempatan untuk menikmati kebahagiaan tanpa memperhitungkan kesalahan kami. Lalu kami mampu memiliki hidup yang benar. Mengusahakan hidup kami benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati seluruh bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati kota Yerusalem. Berkati tempat di mana kami tinggal. Karya kami. Usaha kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati. Keluarga kami, Tuhan berkati. Pelayanan kami, Tuhan berkati. Engkau berkati para pendeta GKPA. Dimanapun mereka berada. Para guru jemaat, sentua, majelis, perhalado, Bible Pro Diakonos, Tuhan berkati. Berkati rencana GKPA yang akan melaksanakan sinode AM 21 untuk memilih pemimpin yang baru, yang berkenan bagi Tuhan. Berkati pesta pangupuyun GKPA,
yang ada di Pirlok 2, di GKPA Paroyan, dan dimanapun pesta-pesta GKPA. Terpujilah Engkau Bapa. Kiranya Tuhan menghalau kami dari segala virus corona dan memampukan kami melewati virus ini. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Horas, horas, horas.